25 tahun berlalu dan mereka masih menuntut keadilan untuk keluarga dan kerabat yang hilang karena pelanggaran HAM. Bersama-sama kita mengenal aksi Kamisan, sebuah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Presiden dengan baju serba hitam. Saya ingin memperjuangkan bahwa kami, terutama kita yang menjadi korban atau ahli waris yang keluarga menjadi korban, jangan diam. Kita lawan karena memang benar itu kita korban kejoliman. Anak saya Muhammad Fikri diinjak, ditendang, disundut, digedik sama batu dan itu jelas melanggar HAM. Mereka menuntut keluarga dan kerabat yang hilang akibat berbagai tragedi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang terjadi saat Mei 1998, di mana 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia akibat ditembak saat demonstrasi. Dan juga banyak etnis Tionghoa yang dijarah, diperkosa, bahkan dibunuh dalam tragedi ini. Mari kita bongkar satu demi satu tragedi Mei 1998. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Herianto, dan Hendriawan Sy. Mereka adalah 4 mahasiswa Trisakti yang menjadi korban penembakan aparat saat aksi demonstrasi. Kronologinya tuh gini, pas pertengahan tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter akibat imbas dari krisis finansial Asia. Oleh karena itu, pada 12 Mei 1998, para mahasiswa bergerak menuju ke Gedung Nusantara untuk menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun, dalam perjalanan mereka menuju Gedung Nusantara, mereka dicegat oleh aparat. Para mahasiswa negosiasi dengan aparat, dan akhirnya mereka dipukul mundur. Para mahasiswa udah mundur nih, tapi aparat malah maju. Mereka nembakin peluru ke arah mahasiswa dan gak cuma peluru karet, tapi juga peluru tajam. Nah, yang bikin tambah ngeri, ada tembakan juga dari arah flyover Grogol dan juga jembatan penyeberangan. Para mahasiswa panik dong, terus mereka ngendok di dalam kampus. Gara-gara aparat gak berhenti nembak, akhirnya satu persatu korban dilariin ke RS Sumber Waras. Akibat insiden ini, 6 orang dinyatakan meninggal dunia dan 4 diantaranya merupakan mahasiswa Trisakti yang kemudian dinyatakan sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Sampai sekarang, peristiwa penembakan ini masih menjadi misteri yang terus menyelimuti sejarah kelam era reformasi. Selain peristiwa ini, terdapat juga peristiwa yang gak kalah mengerikan dalam rangkaian kerusuhan 1998, yakni pembantaian etnis Tionghoa. Sebelum kita bahas tentang pembantaian etnis Tionghoa, kita harus tahu dulu nih, kenapa mereka selalu jadi sasaran kambing hitam. Oleh karena itu, mari kita flashback ke beberapa ratus tahun yang lalu. Semenjak kedatangan etnis Tionghoa di Nusantara, beberapa ratus tahun yang lalu, mereka dikenal memiliki karakter yang bekerja keras dan juga mandiri. Etnis Tionghoa juga dikenal dengan kebiasaan berdagang yang dibawa dari kampung halamannya. Sementara orang asli Nusantara pada saat itu, sebagian besar bertahan hidup sebagai petani dan juga nelayan. Karena kemampuan dari etnis Tionghoa ini, akhirnya mereka dijadiin sebagai penengah antara produsen Nusantara dengan importir dari Barat. Kemudian pemerintah kolonial Belanda pada saat itu bikin kayak semacam kasta mungkin, yang meletakkan etnis Tionghoa di atas etnis Nusantara. Jadi, kolonial Belanda nih, ini pribumi. Nah, di tengah-tengah ini nih, ini Cina. Setelah Indonesia merdeka, etnis Tionghoa menjadi sasaran diskriminatif karena posisi ekonominya yang dianggap di atas pribumi pada kala itu. Pada tahun 1950, muncul nih sebuah kebijakan yang dikenal sebagai program ekonomi benteng. Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia untuk mengatasi adanya kesenjangan sosial antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghoa. Kebijakan ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan pada kala itu, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo, yang kita kenal sebagai ayah dari Menteri Pertahanan kita sekarang, Prabowo Subianto. Dalam kebijakan ini, berbagai alat produksi milik etnis Tionghoa seperti penggiling padi diambil paksa dan mereka juga dilarang untuk mengimpor barang produksi. Kemudian pada peristiwa G30 SPKI, ribuan etnis Tionghoa dibunuh karena dituduh sebagai komunis. Setelah Soeharto jadi presiden, ia menjalin hubungan dengan etnis Tionghoa untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dan dari sini, kemudian muncul kelompok etnis Tionghoa yang menjadi kaya raya berkat hubungannya dengan pemerintah. Kelompok inilah yang kemudian menjadi representasi seluruh etnis Tionghoa di mata orang Indonesia. Padahal ya, kagak semuanya gitu loh. Nah, makanya pada kerusuhan Mei 1998, ribuan etnis Tionghoa diperkosa, dijarah, bahkan dibunuh karena dianggap sebagai kelompok yang punya kekuasaan dan kekayaan yang berlimpah. Lu pada sering bertanya-tanya nggak sih, kenapa sih Cindo itu harus sama Cindo? Kesannya tuh kayak kita mengeksklusifkan diri banget gitu loh. Waktu mereka mau menikah, saya nggak setuju. Pokoknya nggak bisa. Jangan gitulah, Pak. Toko kita habis dijarah waktu kerusuhan. Ya, tapi itu bukan salah Ayu dong. Tapi kamu harus ngerti, kenapa Papa nggak siap kalau kamu nikah sama pribumi.
Kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa memilukan bagi kami etnis Tionghoa. Toko-toko dan rumah kami dijarah, dibakar, bahkan dihancurkan. Makanya, banyak dari mereka yang ngasih pelang di depan toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi. Yang paling ngeri, mereka yang jadi wanita, jadi sasaran pemerkosaan, dilecehin, dianiaya, bahkan juga dibunuh. Kejadian tersebut menyisakan bekas trauma psikis yang amat berat bagi korban yang masih hidup. Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya karena trauma, ada yang jadi gila, diusir oleh keluarga, serta kabur ke luar negeri dengan mengganti identitas. Salah satu korban pemerkosaan, Ita Martadinata Haryono, dibunuh secara keji pada 9 Oktober 1998. Ia tewas di rumahnya sesaat sebelum kepergiannya ke Amerika Serikat sebagai saksi pembela HAM internasional terkait kasus kerusuhan Mei 1998. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei 1998 adalah sekitar 1.188 orang dan setidaknya 85 wanita dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual. Setelah bermaupun kekerasan selama berhari-hari, pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya menyatakan undur diri dari kursi kepresidenan. Ia kemudian digantikan oleh wakilnya, yakni Baharudin Yusuf Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Peristiwa ini kemudian menjadi akhir dari rangkaian tragedi 1998 dan juga permulaan era reformasi. 25 tahun era reformasi sudah berjalan. Namun sejarah dan luka kelam tentunya tetap membekas di ingatan mereka para korban. Mari kita saling merangkul, terus suarakan keadilan dan hak asasi manusia.